Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera. Apa kabar Sobat Sanjaya Retail dimanapun teman-teman berada? Salam kenal dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel YouTube kami. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Sanjaya Retail, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya. Saya Ridho Sanjaya dari channel YouTube Sanjaya Retail. Di mana channel ini akan selalu membahas tentang dunia retail, toko modern, minimarket, dan lain-lain, khususnya dunia retail ya. Nah, kebetulan hari ini kita ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Apa kabar teman-teman semua yang ada di Jawa Timur? Tulung Agung, Trenggalek, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri. Apa kabar teman-teman semua? Salam kenal dari saya. Toko Tulung Agung ini kebetulan beliau pakai jasa dari Sanjaya Retail untuk mengkonsep toko minimarketnya ya. Ibu Purwanti, beliau pakai jasa kami untuk mengkonsep dari mulai bangunan saja sampai dengan kondisi toko yang sekarang ini. Jadi kita konsep mulai dari penataan raknya, terus pendisplayannya, penentuan harga jualnya, training manajemen karyawannya, sampai dengan grand opening kita atur semuanya. Jadi tim kami di sini 1 orang, kita tinggal 1 orang, kurang lebih 3 minggu ya selesai untuk mengonsep ini semua. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung di channel Sanjaya Retail, yang penasaran berapa sih modal toko dengan ukuran 9x10 punya Bu Purwanti ini, toko ukuran 9x10, jadi lebarnya atau mukanya itu 9 meter, terus kemudian ke belakangnya 10 meter. Toko ini berlokasi di Jalan Pantura, di mana jalan ini menghubungkan antara Tulung Agung ke Ponorogo, ke Trenggalek, dan Tulung Agung kalau ke arah utara ke Kediri. Jadi di tengah-tengah jalan Pantura, terus kemudian ini termasuk jalan, bisa dikatakan bukan jalur cepat ya, bisa dikatakan jalur lambat karena ini di tengah kota. Jadi toko ini berada di samping BRI, terus kemudian sampingnya lagi ada toko grosir, sampingnya lagi ada toko Indomaret sama Alfamart. Secara ekonomi, toko ini sudah terbentuk. Tinggal bagaimana kita bersaing dengan mereka. Mulai dari kelengkapannya, mulai dari harga jualnya, mulai dari pelayanannya. Nah, teman-teman yang mau tahu nih berapa sih modal untuk toko ukuran 9x10, sebetulnya terkait modal ini fleksibel ya. Kita bisa atur. Nggak harus menyesuaikan dengan kondisi luas tokonya, kita bisa atur kok. Jadi kalau kemarin kita di Ngawi ukuran 10x10 itu total modal barang dagangannya sekitar 300 juta. Di sini yang ukurannya hampir sama, yang total raknya pun hampir sama, sekitar 48 set. Di Ngawi kemarin sekitar 50 set. Di Tulung Agung ini total raknya 48 set, lemari pendingin ada 1, meja kasir, terus kemudian apalagi lemari kasir juga ada ya. Ini cuman habis barang dagangannya, total barang dagangannya 135 juta. Artinya separuh dari Ngawi. Memang teman-teman, kita bisa atur itu, cuman memang secara kelengkapan kita kurang lengkap. Secara stok gudang pun nggak banyak. Jadi artinya apa? Kita akan repot setiap hari belanja ke supplier karena tidak ada stok di belakang untuk mengcover toko, untuk mengcover area penjualan. Karena secara modal stok kita sudah mepet gitu. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau minim banget modalnya, tinggal kita main di item sama kuantitinya. Contoh misalkan nih ya, di Tulung Agung ini total itemnya sekitar 1.400 item, sangat sedikit sekali. Standarnya berapa sih dengan ukuran toko 9x10 ini untuk itemnya? Minimal teman-teman dengan ukuran 9x10 ini total itemnya sekitar 3.500. Nah, kita ini bisa main di 1.000
500 item. Kuantitinya pun juga tidak banyak karena kita menyesuaikan dengan modal barang dagangannya. Kemarin dari owner sendiri menentukan untuk modal barang dagangan sudah disiapkan sekitar 135 juta, atau sekitar kemarin sih budgetnya sekitar 150 juta ya, tapi akhirnya kita baru sampai di 130 juta. Nah, caranya gimana sih supaya bisa tercover semua? Jadi teman-teman bisa dimainkan satu shelving itu display saja satu item. Satu shelving satu item, bawahnya lagi mungkin satu shelving satu item. Tapi perlu teman-teman catat ya, perlu teman-teman garis bawahi, item-item apa saja sih yang harus dibeli ketika modal kita benar-benar minim banget. Item yang harus dibeli adalah item fast moving. Item fast moving itu apa? Item fast moving adalah item yang cepat laku gitu. Makanya contoh ya, misalkan kita mau display teh. Teh itu kan jenisnya banyak, ada teh kotak, ada teh pucuk harum, ada teh fresh tea, ada new green tea, macam-macam banyak sekali. Nah, dari itu item-item itu mana yang fast moving, mana yang cepat penjualannya, dan mana yang potensi penjualannya lebih bagus di pasaran. Kita tentukan teh pucuk ya. Teh pucuk itu satu botol 350 mili, harga cuman kita jual Rp3.000 dan di pasaran itu bagus. Terus ada lagi teh kotak, itu juga sama. Jadi kita bisa mainkan penataannya, shelvingnya, yang harusnya itu bisa satu shelving itu bisa muat untuk 15-20 item, kita mainkan satu item teh kita ratakan sampai ke belakang. Dan penataan shelving dari atas ke bawah bisa teman-teman atur supaya tidak terlalu longgar ya. Karena kenapa? Kalau penataan shelving terlalu longgar, nanti akan ketahuan barangnya kelihatan kosong. Nah, standarnya berapa sih rak single itu yang tinggi 170? Standarnya itu paling nggak minimal 6 shelving. 6 shelving itu akan barang dagangan akan kelihatan rapat. Jaraknya antara shelving atas sama shelving bawah itu tidak terlalu lebar ya. Jadi space-nya itu tidak terlalu lebar, terus kemudian secara kasat mata penataannya kayak penuh gitu. Makanya bagaimana cara mengatur dengan modal minim, mulai dari itemnya kita benar-benar pilih yang fast moving ya, penjualannya cepat, terus cara penataannya dilebarkan aja nggak apa-apa. Nah, next time-nya apa PR kita? Next time PR kita ya tinggal kita melengkapi item-item yang diminta sama konsumen. Misalkan konsumen butuh ternyata teh fresh tea, sebelumnya kita belum sediakan, tapi dengan ada permintaan kita coba cari sediakan, kita carikan dan kita sediakan. Contoh misalkan kita mau main minyak goreng ya, sama minyak goreng kita ambil dulu yang fast moving. Contoh misalkan ada salah satu minyak goreng yang penjualnya bagus, oke, kita satu shelving full pajang item itu tidak masalah. Nah, nanti ketika ada permintaan dari konsumen baru kita sediakan. Ini adalah salah satu contoh untuk menghemat modal barang dagangan. Jadi teman-teman yang modalnya tipis, pengen buka minimarket, langkahnya seperti itu teman-teman ya, supaya tidak salah belanja gitu. Ini hampir lengkap teman-teman. Memang secara item hampir lengkap, hampir semua ada. Cuman secara merek belum lengkap. Kita ada jual ATK, alat tulis kantor. Kita ada jual obat-obatan. Kita ada jual sembako, beras, minyak goreng, mie instan dan segala macamnya. Kita ada jual peralatan rumah kayak kemoceng, sapu, terus kemudian ada lagi tempat sampah, ya kan? Terus ada lagi kebutuhan-kebutuhan susu, kita jual itu. Hampir lengkap, cuman memang secara merek kurang lengkap, tapi minimal ada. Jadi nanti ketika ada konsumen pengen merek tertentu, baru kita belanjakan, baru kita penuhi. Itu teman-teman ya. Nah, terkait aset gimana nih? Terkait aset, total rak yang 48 set ini sama lemari pendingin, meja kasir, program kasir, konsumen beli di tempat saya total kurang lebih 70 juta.
70 juta. Terus kemudian untuk pemasangan CCTV sama AC-nya beliau pasang sendiri, karena memang saya sarankan lebih baik beli di sini aja daripada dibeli tempat saya terlalu jauh. Untuk aset minimarket insya Allah kita siap, cuman untuk AC CCTV lebih baik saya carikan yang lebih dekat, supaya ketika nanti ada kerusakan atau ada komplain segala macamnya lebih mudah, karena elektronik itu lebih sensitif rusak gitu teman-teman ya. Nah, kita atur teman-teman raknya ini, yang tengah ada 4 baris, dimana masing-masing baris itu ada 4 set 4 meter ke belakang. Nah, dari 4 meter sebetulnya kita bisa main 5 meter atau 6 meter, cuman akhirnya apa, ketika kita paksakan penuh dengan rak, modal barang dagangan kita akan menambah. Iya, kalau misalkan seandainya barang dagangan kita cukup modalnya untuk cover semua rak. Kalau seandainya nggak cukup, akhirnya banyak rak yang kosong dan sia-sia, sayang, yang seharusnya bisa untuk tambahan modal barang dagangan, namun karena kita over di pembelian aset, banyak rak yang kosong. Dan ketika nanti konsumen belanja, kesannya ketika banyak rak yang kosong, image toko kita kayak nggak niat jual, karena item-item yang kita jual, rak yang kita pajang itu belum ada barang dagangannya, banyak yang kosong. Nah, toko ini insya Allah hampir sudah lengkap semua, karena kita atur supaya rak jangan sampai kosong. Makanya teman-teman kalau misalkan mau buka minimarket, minimal tahu dulu berapa modalnya, terus kemudian berapa yang harus dibelikan aset dan berapa untuk modal barang dagangannya, supaya tidak salah, supaya tidak blunder. Karena ada salah satu konsumen saya yang terlalu semangat, akhirnya beli aset terlalu banyak dan modal barang dagangnya ternyata nggak cukup untuk mengcover raknya, untuk mengcover asetnya, makanya banyak rak yang kosong gitu ya. Teman-teman bisa konsultasikan ke tim kami Sanjaya Retail, barangkali teman-teman mau buka minimarket dengan modal tertentu supaya terlihat atau terkesan pantas, supaya terkesan sesuai dengan standar idealnya seperti apa. Teman-teman bisa konsultasikan ke tempat kami sebelum teman-teman salah langkah, karena fatal juga nanti ketika teman-teman salah langkah, kebanyakan belanja di aset, modal barang dagangannya nggak ada. Nah, nanti kesannya konsumen kayak nggak niat jualan gitu ya. Oke, terkait modal barang dagangan sudah, terkait modal aset sudah, item yang kita belanjakan tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang saya bicara tentang konsep grand opening. Nah, teman-teman semua nih yang mau buka toko dan pengen ada grand opening, saran saya ya, sebelum teman-teman untuk memaksakan untuk grand opening, pastikan dulu toko teman-teman itu jangan sampai ada rak yang kosong. Artinya kalau bisa semua lini atau semua tempat atau semua rak dipenuhi dengan barang dagangan, supaya kesannya barang dagangan penuh, tidak terlalu kosong. Nah, contoh nih ya teman-teman, ini dari rak samping saya ke depan itu kurang lebih ada sekitar 4 meter. Kalau misalkan saya fullkan rak bisa, akhirnya nanti makan biaya di modal barang dagangan. Akhirnya kita mainkan untuk floor display. Nah, floor display itu fungsinya untuk apa? Floor display itu untuk mendisplay barang-barang yang sekarang ini kan momennya adalah momen Ramadan, momen Lebaran. Apa? Misalkan teman-teman grand opening di waktu momen ini ya, Lebaran. Nah, apa sih yang didisplay? Biskuit, sirup, itu kan untuk momen-momen Lebaran. Nah, terus selain itu teman-teman, seandainya tidak pas di momen itu, teman-teman bisa arahkan ke item-item yang fast moving. Contoh misalkan teman-teman bisa display aqua karton, aqua cup, terus kemudian ada lagi minuman-minuman yang cup, itu bisa di floor di sini supaya konsumen tahu. Gitu, ada beras, ada minyak goreng mungkin yang penjualannya kencang ya, yang penjualannya kencang bisa di floor di area floor display supaya ruangan ini terlihat penuh teman-teman semua, tidak kelihatan kosong ya. Jadi kita manfaatkan supaya ruangan itu terlihat penuh. Terus kemudian konsepnya bagaimana grand opening? Yang pertama tadi, jangan sampai ketika kita grand opening barang banyak yang kosong, raknya maksudnya, rak banyak yang kosong, tempat banyak spesi yang kosong, itu akan
akan apa ya, image-nya kayak kurang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita memastikan konsepnya, ini kita sebelumnya pakai konsep dengan diskon atau dengan kupon 10.000. Jadi semua warga area toko kita bagi brosur dan kita kasih kupon 10.000 untuk free belanja di toko dan tanpa syarat apapun. Itu hanya untuk pemanis, untuk mendatangkan konsumen supaya datang ke toko kita. Nah, setelah kita share brosur, pastikan dulu teman-teman tadi pendisplayan barang dagangannya. Terus kemudian yang kedua, pelayanannya siapkan. Terus yang ketiga, stok yang mau dipromokan itu paling enggak disiapkan juga. Terus yang keempat, harga jual. Karena harga jual ini adalah menentukan image ke depan. Ketika kita jual terlalu mahal, image toko kita akhirnya dicap mungkin ini mahal. Nah, dengan kita siapkan sebelum grand opening, kita ambil margin gampangnya, minggirnya gini aja, gampangnya 1000 aja lah. Mau modalnya 50.000 kita ambil 1.000, mau modalnya 100.000 kita ambil 1.000, mau modalnya berapapun kita ambil 1.000 rupiah, rata 1.000 rupiah, itu akan terlihatan murah. Jadi nggak usah berdasarkan persen saja, namun berdasarkan rupiah. Gampangnya gitu. Memang yang sulit itu menentukan harga jual, gitu. Karena itu menentukan image toko kita sendiri. Kita coba konsep hadiah langsung teman-teman. Jadi yang tidak kebagian kupon, kita bisa sediakan hadiah langsung, di mana hadiah langsung itu berfungsi untuk konsumen yang tidak dapat kupon. Nah, dari situ hadiah langsung itu bersyarat. Jadi ketika konsumen belanja 100.000 dapat hadiah, misalkan kita sediakan toples, atau kita sediakan payung, atau kita sediakan gelas, cangkir, dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman atur sendiri. Hadiah itu harganya di bawah 10.000 atau di bawah 20.000, silahkan. Yang penting itu sebagai pemanis supaya konsumen yang belanja ke toko kita itu semangat untuk menambah belanjaannya. Yang awalnya pengen belanja cuma 70.000, tapi karena melihat ada hadiah langsungnya, jadi ingin nambah belanjaannya. Itu salah satu cara untuk menambah omset. Jadi tinggal kasirnya aja melakukan penawaran untuk konsumen supaya belanja sampai 100.000 dengan embel-embel hadiah tadi, ya. Ke dekor, oke, ke dekor, buat toko semeriah mungkin dengan hiasan balon, dengan informasi-informasi terkait harga promo, terus kemudian ada harga spesial, ada mungkin tulisan grand opening, atau mungkin tulisan ucapan selamat Ramadan, ibadah puasa Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bisa silakan atur sendiri, atau misalkan teman-teman bisa konsep sesuai dengan tempatnya ya. Jadi misalkan area sini area sembako, bisa dikasih informasi itu. Minimal dekorasinya semeriah mungkin, banyak informasi-informasi di toko supaya konsumen tahu barang apa saja yang promo, mana tempatnya sembako, mana tempatnya minuman, mana tempatnya snack gitu. Informasi-informasi untuk memudahkan konsumen. Terus selain itu ya saya pikir cukup ya, dekorasi balon, biasa sih balon seperti ini. Udah, setelah itu tinggal kita fokus ke pelayanan dan penawaran saja. Jadi teman-teman yang mau grand opening dengan mau jalan sendiri, pesan saya itu ya, awal toko buka itu menentukan langkah ke depan. Jadi jangan sampai konsumen masuk kecewa dengan harganya, kecewa dengan pelayanannya, kecewa dengan kelengkapannya. Kalau bisa sebelum grand opening pastikan dulu semuanya lengkap, semuanya murah, semuanya bagus, siap untuk dibuka. Oke, teman-teman, saya pikir cukup review toko Tulungagung, Jawa Timur. Yang masih ragu gimana sih cara buka minimarket, yang masih ragu untung nggak sih buka minimarket, teman-teman bisa kontak di admin kami ya, ada di deskripsi, kontak admin kami, silahkan, kita free konsultasi. Barangkali teman-teman ada yang mau mampir ke showroom atau kantor kami, boleh ada di kantor kami ada di daerah Waleri, Kendal
Semarang, Jawa Tengah. Ya, oke, saya pikir cukup teman-teman. Saya cuma bisa mendoakan buat teman-teman, semoga yang punya mimpi ingin membangun minimarket, semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah bisa memberikan memudahkan urusan teman-teman, Allah bisa mewujudkan mimpi dari teman-teman. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Arido Sanjaya pamit. Terima kasih yang sudah terus dukung channel kami. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Just happened.